Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan Bunda Dede Komalasari dalam mata kuliah metode pengembangan sosial emosional anak usia dini. Anak-anakku, sudah siap kita menyimaknya, melanjutkan materi kemarin dan menuntaskan materi-materi terakhir kita menjelang UAS. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi yang menunjang pentingnya pengembangan sosial emosional anak usia dini dikembangkan. Ya, kita simak bersama-sama. Adanya kompleksitas kehidupan yang dihadapi oleh anak pada zaman sekarang menuntut pentingnya pengembangan sosial emosional anak. Mari kita lihat fakta yang terjadi di lapangan. Ada seorang ahli menurut Jawal Dahlan pada tahun 2000 mengungkapkan zaman milenial, bahwa menurut beliau generasi sekarang itu memiliki karakter yang kesepian, karakter yang pemurung, karakter yang memiliki kurang sopan santun, mudah cemas, gugup, serta impulsif. Karakter yang seperti apa yang pemurung itu? Ini jelas bisa kita lihat beberapa anak yang pemurung diakibatkan apa? Keadaan sosial emosionalnya terganggu. Misalnya anak pemurung banyak ditinggalkan oleh orang tuanya, kesepian, atau bisa juga ketika teman-temannya memiliki barang, hampir semua memiliki dan dia tidak memiliki, dia akan cenderung menjadi seorang pemurung. Tapi kecenderungan ini merata, hampir banyak ditemukan anak-anak dengan kasus yang pemurung dan kesepian di berbagai lingkungan. Yang kedua, kurang memiliki sopan santun. Nah, ini bahkan menjadi perdebatan ketika mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di tingkatan yang lebih tinggi dihilangkan. Banyak anak-anak yang kecenderungan memiliki kurang sopan santun karena pendidikannya mengejar pada aspek akademik saja. Banyak orang tua yang hanya mengejar aspek akademik dan mengabaikan aspek psikologisnya yang akan berpengaruh pada pengembangan sosial emosional anaknya. Jadi hal-hal seperti ini, kurang memiliki sopan santun, menjadi pribadi yang mudah cemas karena tidak ada penguatan karakter dari dalam dirinya, sehingga membuat seorang anak memiliki pribadi yang mudah cemas serta gugup. Pengaruh game juga sangat tinggi dalam ini. Anak mudah berdebar, anak kesulitan mengendalikan hormonnya diakibatkan kurangnya pengendalian emosi dalam dirinya. Jadi banyak sekali pihak-pihak dewasa yang mengabaikan kondisi perkembangan dan yang dikejar hanya akademiknya saja, dan serta lebih impulsif karena anak karakternya tidak kuat, pondasi dasar sikapnya dan mentalnya kurang kuat, yang akhirnya menimbulkan anak sangat impulsif, mudah marah, memiliki emosi-emosi negatif yang sulit untuk diredam, hingga anak mudah impulsif. Nah, sebab selanjutnya kenapa penting dikembangkan pengembangan sosial emosional, itu faktor keadaan sekarang, khususnya zaman milenial di mana teknologi berkembang sangat cepat, dan karakter anak. Yang kedua, mengimbangi pandangan IQ dan EI. Apa itu IQ? Inteligensi quotient. EI itu emosional inteligensi. Jadi harus seimbang. Ketika IQ inteligensi menggunakan otak kirinya,
ketika emosional inteligensi menggunakan otak kanan. Harus ada keseimbangan ketika anak melakukan proses berpikir dan menggunakan fungsi otaknya. Jangan sampai anak diasah saja otak kirinya, tapi mengabaikan otak kanannya, emosional inteligensinya. Banyak contoh zaman sekarang, orang tua yang terobsesi, anak kursus A, kursus B, kursus C. Anak harus hafalan Al-Quran. Mohon maaf, bukan saya ini, tapi perlu ada keseimbangan. Ketika Anda menuntut anak Anda, oke, menghafal baris per baris, juz per juz, tapi beri dia kesempatan untuk tetap mengasah otak kanannya juga, agar dia menjadi seorang pribadi yang seimbang. Jadi emosional inteligensinya terasah juga. Itu kenapa perlu adanya keseimbangan. Misalnya ketika dia melakukan hafalan surat atau apa, kasih jeda dia waktu untuk menikmati kesenangannya. Atau kalau tidak, baurkan cara dia menghafalnya dengan beberapa kesenangannya. Misalnya sambil bermain, sambil apa. Ingat, pilih sekolah yang tidak memaksa anak-anaknya untuk terus-terusan belajar secara klasikal, khususnya anak-anak usia dini. Saya banyak miris melihat beberapa sekolah di Kabupaten Kuningan saja banyak yang menuntut untuk beberapa hafalan dan lain sebagainya, tapi mengabaikan sisi psikologis anak, mengabaikan emosional inteligensi anak. Padahal ini sangat penting sebagai bahan keseimbangan. Karena pintar harus disertai dengan karakter yang kuat. Teteh, mohon ditutup lagi pintunya, Teh. Cahayanya serap. Selanjutnya adalah kecerdasan akademis sedikit kaitannya dengan kehidupan emosi, karena inteligensi quotient relatif dipengaruhi faktor bawaan biasanya, tetapi emosional inteligensi dapat tumbuh dan berkembang seumur hidup. Jadi ini keunikannya. Ketika Anda memaksa untuk seseorang berminat ke sini, tidak bisa dipaksakan ketika itu memang faktor bawaannya. Kecerdasan anaknya kemana? Tetapi untuk emosional, maaf ditutup kembali ya. Ya. Kecerdasan emosionalnya juga dapat terus terasah, jadi dapat dikembang, jadi dapat dibentuk oleh kita. Jadi sesuatu yang tidak saling terkait itu, walaupun anak itu misalnya ayahnya seorang pemarah, ayahnya seorang pembunuh, ayahnya seorang pencuri, belum tentu anaknya akan seperti itu. Karena melalui emosional intelligence, melalui pengembangan sosial emosionalnya, kecerdasan emosional anak bisa terasah dan terus dikembangkan. Jadi ini mengapa pentingnya kecerdasan emosional bagi anak usia dini. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai pengembangan kecerdasan sosial emosionalnya. Menurut Daniel Goleman, bahwa faktor yang mempengaruhi kesuksesan bukan hanya terletak pada IQ, tapi juga terletak pada kecerdasan emosionalnya. Jadi itu bentuk keseimbangan. Tidak
bukan tidak akan. Tangga kesuksesan itu melalui titik keseimbangan. Tidak bisa ia dikatakan sukses ketika memang, mohon maaf, banyak sekarang orang sukses mendapat pimpinan-pimpinan itu, tapi mereka kehilangan empati terhadap orang-orang bawah. Mereka memiliki keegoisan sendiri dengan jabatannya atau dengan apa. Itulah, di situ akan ditemukan ketidakseimbangan antara IQ dan EI, emotional inteligensinya. Jadi kalau istilah bahasa kitanya, pintar keblinger. Menjadi orang pintar dia nggak bodoh batur. Menjadi orang pintar yang menyakiti orang lain. Menjadi orang pintar yang egois. Menjadi orang pintar yang serakah. Tapi kalau dari pondasi anak sejak dininya, insya Allah dia akan ke depan menjadi orang sukses, tapi disertai orang yang memiliki kecerdasan sosial emosional yang seimbang, rata. Dia akan memiliki banyak empati terhadap orang. Dia akan memiliki moral yang baik, sehingga jabatannya akan menjadikan dia sebagai pembawa amanah yang baik. Gitu. Nah, kenapa pendapat ini marak? Didukung berdasarkan pengamatan bahwa banyak orang yang cerdas ternyata mengalami kegagalan di bidang akademis, dalam karir juga dalam kehidupannya. Pernah menyimak beberapa anak yang memiliki EQ di atas rata-rata. Dia sangat cerdas, tapi dia mengalami keterpurukan dalam pengembangan sosial emosionalnya. Dia menjadi pribadi yang pemurung dan kesepian. Banyak ada mahasiswa-mahasiswa cerdas yang akhirnya apa? Mengakhiri hidupnya ketika ia dewasa. Disinilah adanya ketidakseimbangan. Terus hasil survei terhadap orang tua dan guru menunjukkan adanya kecenderungan yang sama di seluruh dunia, yaitu generasi yang sekarang lebih banyak memiliki kesulitan emosi dibanding generasi sebelumnya. Gaya hidup yang zaman sekarang sangat individualistis, terus perkembangan teknologi yang membuat anak lebih cenderung bermain sendiri di dalam rumah, itu mengakibatkan kehilangan kontrol terhadap generasi. Terus generasi sekarang lebih kesepian dan pemurung, lebih beringasan, kurang memiliki sopan santun, mudah cemas, gugup, serta impulsif, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya ya. Nah, ada beberapa indikator menurut Peter Salovey bahwa kecerdasan emosi memiliki kualitas-kualitas emosi yang penting bagi suatu keberhasilan. Ada beberapa faktornya. Yang pertama, faktor kualitasnya yaitu yang pertama, empati. Ajarkan anak untuk selalu memiliki sikap empati. Atau apa itu empati? Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, ajarkan anak untuk mengungkapkan dan memahami perasaannya. Jangan sampai anak dibiarkan memendam perasaannya. Biasakan. Jika Anda orang tua atau guru, selalu beri kesempatan untuk anak-anak kita mengeluarkan apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan. Nah, dan kita dengan itu bisa memahami perasaannya. Jangan sampai ada penekanan terhadap anak. Yang kedua, mengalokasikan rasa marah. Jadi marah itu sesuatu yang sangat manusiawi. Tugas kita sebagai orang dewasa harus bisa mengalokasikan rasa marah anak, menyalurkannya pada hal apa. Kalau kita selalu menuruti keinginannya, dia akan menyalur karena anaknya sering marah. Jadi itu untuk suatu hal yang tidak baik. Itu akan membentuk sebuah
pribadi yang egois, atau kita malah berbalik marah. Itu tidak memberi kesempatan anak untuk mengalokasikan rasa marahnya. Jadi kalau anak menangis, biarkan dulu menangis, tapi alasan dalam batas kontrol. Kalau anak mau marah juga, biarkan dia meluapkan dulu apa yang ia rasakan. Karena rasa marah itu sesuatu yang wajar dan sebaiknya tidak untuk dipendam. Dan jadikan orang tua sebagai pendengar yang baik. Jadi beri kesempatan ia mengalokasikan rasa marahnya, dan resepnya jadilah pendengar yang baik. Yang keempat, latih kemandirian. Saya ulang. Kenapa harus menjadi pendengar yang baik? Anak yang banyak didengarkan, anak yang banyak dia akan memiliki kelegaan perasaannya ketika dikeluarkan. Yang selanjutnya adalah kemandirian. Nah, kenapa kemandirian penting untuk pengembangan sosial emosional anak? Jadi anak dengan dilatih kemandirian, dia tidak akan memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Jadi anak lebih mandiri, anak bisa melakukan segalanya sendiri, dan anak lebih percaya diri. Yang selanjutnya adalah adaptasi. Ajari anak kita untuk selalu beradaptasi. Ajari anak kita untuk menerima orang baru, dan ajari anak untuk berbaur ketika dia masuk sebuah lingkungan yang baru. Yakinkan dia, beri kepercayaan kepada anak, rangkul dia ketika dia memang masuk memiliki dunia yang baru. Nah, selanjutnya adalah disukai atau tidak. Anda sebagai orang dewasa yang berada di sekitar anak, Anda harus tahu hal-hal yang disukai, diminati oleh anak, dan hal-hal yang memang tidak disukai oleh anak. Jika hal tersebut disukai anak dan bersifat positif, orang tua harus mensupportnya. Tetapi jika tidak bersikap positif, beri pengertian pelan-pelan bahwa hal itu tidak boleh. Kalau untuk hal yang tidak disukai, misalnya hal itu untuk membangun sisi positif dari anak, tapi anak tidak menyukainya, maka dikenalkan pelan-pelan. Buat anak itu jatuh cinta pada hal tersebut. Jadikan itu sebagai kebiasaan. Misalnya, tidak suka sholat, jadikan sebagai kebiasaan. Jadi seperti itu. Jangan bentuk pemaksaan akan membuat anak kehilangan kendali atas dirinya. Yang ini memecah persoalan pribadi anak. Nah, ada beberapa bidang pengembangan mengenai pemecah masalah pribadi anak atau problem solving. Beri kesempatan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Misalnya anak bertengkar dengan temannya, jangan sampai kita langsung terjun untuk turut campur atau apa, tapi beri kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan. Misalnya seperti ini, si A punya mainan, namun ketika tiba-tiba adiknya menginginkan mainan tersebut, ingin merebutnya. Nah, apa yang Anda lakukan sebagai pemecahan masalah tersebut? Pasti kebanyakan akan menyuruh kakaknya melepaskan mainan itu dan mengalah, memberikan kepada adiknya. Itu adalah jenis yang saya kira salah dan akan menimbulkan masalah lebih banyak ke depannya. Karena apa? Pertama, Anda akan kehilangan dua karakter yang baik dari adik dan kakaknya. Ketika menyuruh kakaknya mengalah untuk memberikan kepada adiknya. Kenapa?
karena kakaknya pasti akan kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan kontrol. Dia akan mudah menyerah terhadap keadaan. Biasanya anak yang seperti itu akan, ya sudahlah, pasti nanti juga disuruh mengalah, pasti juga disuruh ngikutin, dikasih, ya sudahlah. Jadi akan kehilangan keinginan-keinginan dan motivasi-motivasi pada dirinya ketika ia terus-terusan disuruh mengalah. Dan kepada adiknya itu akan timbul sifat ego. Aku kan dibela. Tapi sebaiknya pemecahan yang baik seperti itu, ketika adiknya menginginkan main dengan kakaknya atau merebut, Anda tanya, buat dulu kesepakatan. Kakak mau main, tetap masih mau main dengan ini? Kalau jawaban kakaknya masih mau main, jadi Anda beri kesempatan. Kakaknya tetap memainkan itu, adiknya pasti menangis. Biarkan menangis dulu atau biarkan merajuk dulu. Berapa menit kemudian, setelah agak mulai mereda atau dia mulai kelelahan, adiknya coba Anda peluk, Anda beri pengertian bahwa itu adalah milik orang lain. Kita tidak berhak merebut milik orang lain. Jadi sudah terjadi pembiasaan. Tidak akan terjadi anak-anak egois yang akan merebut hak milik orang lain. Tapi ketika kakaknya ditanya seperti itu, saya yakin kebanyakan kakak akan merelakan. Yaudah buat adiknya. Nah, kalau seperti itu ternyata jawaban kakaknya, baru kasih pengertian adiknya. Kakak mau ngasih pinjam sama kamu, tapi ini barang milik kakak. Ucapkan terima kasih dan kembalikan. Jangan sampai rusak. Dan segala aturan main seperti itu akan saling sosial emosionalnya, saling ini. Problem solvingnya, menyelesaikan masalahnya. Yang selanjutnya adalah ketekunan. Ketekunan itu belajar, membuat pembiasaan di hal-hal untuk anak usia dini. Pembiasaan itu sangat penting karena dengan pembiasaan, dengan ketekunan, dengan pengulangan tindakan atau sikap akan tertanam rasa. Yang selanjutnya adalah kesetiakawanan. Kesetiakawanan itu apa? Saling respect sesama teman, sama keluarga, saling bahu-membahu ketika mengerjakan bersama-sama itu akan lebih cepat. Mengerjakan sesuatu bersama-sama, mengangkat sesuatu bersama-sama lebih kuat, dan lain sebagainya. Merasakan itu akan nanti ke atas, menimbulkan rasa empati terhadap orang lain. Kesopanan ini sangat penting. Belajar tata krama adat istiadatnya cukup penting. Dan yang selanjutnya adalah sikap hormat. Selalu tanamkan sikap hormat anak-anak kita terhadap orang lain, baik itu yang lebih tua maupun teman sebaya ataupun kepada adik. Apalagi di Sunda. Kenapa bahasa Sunda penting dan tidak untuk dipunahkan? Karena di bahasa Sunda itu sangat baiknya ada undak-undakan yang mengharuskan bagaimana berbahasa dengan orang tua yang baik, bagaimana berbahasa dengan teman sebaya, bagaimana berbahasa dengan orang yang lebih muda umurnya. Jadi itu baiknya bahasa Sunda untuk tetap dilestarikan. Nah, karakteristik anak yang memiliki kecerdasan emosi yang pertama, mampu memotivasi diri sendiri. Nah, biasanya ini anak bisa menyemangati orang lain, tidak egois. Yang kedua, mampu bertahan menghadapi frustasi. Yang ketiga, lebih cakap untuk menjalankan jaringan informalnya. Jadi kegiatan-kegiatan informal di luar akademik. Yang keempat, mampu mengendalikan dorongan hati. Ketika dia marah, dia tahu cara menyalurkan kemarahannya kemana, tidak meledak-ledak. Yang kelima, cukup luas untuk menemukan cara alternatif apa ketika ia mendapatkan masalah, ketika ia mendapatkan soal yang sulit ia selesaikan.
6. Tetap memiliki kepercayaan diri tinggi. Nih, memiliki empati yang tinggi, mempunyai keberanian untuk memecahkan tugas berat menjadi ringan. Ini ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan emosi dan merasa cukup banyak akal. Nih, pentingnya keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Hanya diasah inteligensinya tidak akan membuat anak banyak akal, tapi ketika ia diasah juga emosionalnya, ia akan menjadi anak yang banyak akal. Nah, strategi mengorganisasi pengembangan kecerdasan emosional anak. Kegiatan di organisasi berdasarkan kebutuhan. Kegiatan bersifat holistik, kegiatan bersifat kondisivitas, kegiatan memberikan kesempatan menyampaikan gagasannya, tugas guru membimbing dan memfasilitasi, membuat batasan dan peraturan yang jelas, pembimbingan dan memfasilitasi arah yang penuh dengan kasih sayang, menganjurkan orang tua berpartisipasi dan komunikasi dan hubungan tidak menuntut penilaian tetapi menarik dan menggairahkan. Ini akan yang tadi saya bahas, strategi mengorganisasi pengembangan kecerdasan sosial emosional anak. Dan akan kita bahas minggu berikutnya dalam bentuk permainan sosial emosional anak usia dini. Jadi beberapa strateginya seperti itu. Mungkin itu dulu ya pertemuan kali ini. Kita sambung minggu berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, bahagia selalu, tetap jaga iman, jaga imun, jaga hati, jaga senyuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang.